Kondisi Agus Salim kembali down ketika dituding netizen berpura-pura buta padahal bisa melihat dan berjalan dengan leluasa. Mendengar tudingan tersebut, Agus pun menangis histeris dan menumpahkan isi hatinya kepada Farhad Abbas saat melakukan komunikasi melalui telepon. Hujatan netizen pun muncul pasca viralnya video Agus yang seolah-olah bisa melihat lagi lantaran bisa berjalan dengan leluasa di rumah Wawa yang berukuran sempit. Video tersebut bertambah panas karena Denny Sumargo dan Yolo Ine ikut berkomentar pada video tersebut hingga mengundang tanggapan menohok dari Farhad Abbas. Lantas, seperti apa tangisan Agus Salim pasca dihujat netizen yang pura-pura buta? Seperti apa pula kondisi mata Agus berdasarkan pemeriksaan dokter spesialis mata kemarin? Seperti apa permintaan Farhad Abbas kepada Denny Sumargo dan Novianti Pratiwi serta yayasannya terkait hujatan haters kepada Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim masih terus bergulir dan menuai polemik berkepanjangan. Hujatan terhadap Agus pun masih terus bergulir. Teranyar, Agus pun dituding haters pura-pura buta pasca video pendek yang memperlihatkan Agus bisa berjalan di dalam rumah Wawa dan seolah-olah ia pun bisa melihat lagi viral di sosial media. Hujatan haters tersebut sontak didengar Agus hingga ia pun merasakan kesedihan yang mendalam, bahkan sampai menangis histeris kepada Farhad Abbas saat berkomunikasi melalui telepon dengan Farhad. Agus pun menangis histeris lantaran ia tidak terima dituding oleh netizen pura-pura buta. Farhad Abbas pun menenangkan Agus yang kembali terpuruk ketika mendengar hujatan netizen tersebut. Gus, istighfar Gus, istighfar, tabah, tegar Gus. Udah tabah Gus, tegar Gus. Nanti orang udah nggak akan menghujat Agus lagi, sabar aja. Bapak mau ngomong. Udah Agus, banyak berdoa, istighfar. Bagaimana Agus mau lihat perjuangan Bapak? Lihat muka Bapak, lihat muka Ayah Agus, lihat muka Bapak Agus, lihat muka Ibu. Udah, yang penting kami lihat Agus, kami nggak, kecuali kita nggak ngelihat Agus lagi, masih semua pada ngelihat Agus ya, oke. Agus dibully, kata orang Agus nggak buta. Enggak, itu mereka orang jahat, nanti Allah akan hukum malas semua mereka. Agus kalau disuruh pilih maksud kekalian seberapa banyak pun gak mau Agus. Yang Agus mau kan satu penglihatan yang diberikan sama Allah. Satu penglihatan. Agus sabar. Udah istighfar, tenang, jangan banyak air mata keluar Gus. Kita ke Singapura, kita cari lagi obat. Nyawa Agus aja, nyawa Agus. Udah, jangan patah semangat, optimis, semangat Gus, semangat. Ya udah istirahat. Istirahat ya. Iya Pak. Kalau teman-teman merasa nggak percaya Agus ini bohong-bohong buta, ya gimana ya? Hasil dari pura-pura buta itu nggak mungkin tuh. Saya mau relaxing di sini, Gimana orang mau ngaku nggak buta ini kalau begini? kulitnya lagi yang lain, jadi
prosesnya juga agak berat ya. Kalau langsung pakai pelopak operasi coba dikasih. Makanya Agus kalau dibilang Agus pura-pura buta, jalan Agus normal, ya sedih Agus sebagai manusia biasa yang punya hati nurani. Kalau kalian punya hati nurani pasti kalian gak ngomong kayak gitu. Seandainya kalian merasakan apa yang Agus rasakan, dari Agus sakit seperti ini sampai sekarang Agus gak bisa lihat seperti ini, gimana perasaan kalau kalian seperti Agus sudah buta dihujat habis-habisan. Ya udahlah, memang udah takdir Allah. Silahkanlah kalian, apapun kata-kata kalian silahkan. Mau kalian mau caci maki sekuat apapun kalian tentang Agus silahkan. Masih bisa. Kita jalan ke Singapura, kita ambil pendapat dari ahli-ahli mata di Singapura. Biar Agus sama semangat ya Gus. Tenang aja Gus, jangan patah semangat, jangan patah arang. Penjelasan dokter juga tadi udah dibilang kalau misalnya udah operasi di sini tuh mata udah dibersihin dari rekonstruksi mata, jadi itu udah nggak ada lagi yang namanya penglihatan, dari mulai cahaya semua itu hilang. Jadi walaupun nanti pun ya kecuali memang ke Singapura dulu periksa, ya itu pun juga harapannya kecil sih kalau penjelasan dari dokternya gitu. Hujatan netizen yang menyangka bahwa Agus hanya berpura-pura buta ketika melihat video Agus berjalan di dalam rumah Wawa mendapat respon keras dari Farhad Abbas, kuasa hukum Agus. Menurut Farhad Abbas, ketika Agus berdiri dan juga berjalan di dalam rumah Wawa, hal itu adalah hal wajar. Dan tidak semua orang yang kondisi matanya tidak bisa melihat seperti Agus selalu dituntun saat berjalan, apalagi di dalam rumah. Bahkan Farhad pun mengatakan bahwa kelak Agus pun pasti bisa berjalan keliling Jakarta tanpa harus dituntun karena sudah ada jalur prioritas. Mana videonya itu? Kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Siapa bilang orang buta itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat. Katanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada jalur kalau memang udah ingat disabilitas. Ya kalau dulu bisa. Udah tahu jalurnya gitu. Tahu nggak Agus cuma satu nggak bisa apa? Nggak bisa terbang aja. Farhad Abbas dan Agus Salim pun sontak tertawa saat dimintai tanggapannya terkait aksi Denny Sumargo dan Yolo Ina yang berkomentar di video Agus yang kini viral di sosial media. Pada video tersebut, Denny Sumargo pun hanya berkomentar satu kata, yaitu loh, dan juga Yolo Ina yang berkomentar satu kata pula, yaitu lah. Menurut Farhad, komentar itu pun muncul karena mereka tengah berseteru dengan Farhad Abbas. Farhad pun juga mengklaim komentar keduanya merupakan efek negatif thinking mereka terhadap Agus. Namun, Farhad Abbas pun juga yakin jika Denny Sumargo dan Yolo Ina sudah bertobat, maka pasti pemikiran mereka terhadap Farhad Abbas dan juga Agus akan lurus dan juga baik. Terkait video viral tersebut, Farhad Abbas pun menjelaskan bahwa ruangan tersebut berukuran kecil dan Agus pun sudah hafal dengan situasi ruangan tersebut. Dan wajar jika Agus bisa berjalan sembari mengira-ngira di mana ia meletakkan barang miliknya. Karena itu, jika Agus berjalan lebih jauh, maka ia pun akan terbentur dengan tembok. Karena itulah Farhad Abbas dan Agus hanya bisa mentertawakan orang yang mencurigai Agus hanya pura-pura buta. Aduh, emang orang kalau udah ribut sama Farhad ada-ada aja negatif semua gitu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaian yang lurus dan baik. Saya nggak melihat Agus di dalam tuh, itu ruangan itu cuma 3x3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak plok di saat ada tembok, ya kan gitu Gus. Ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang dari kaca, dia berdiri ya bisa lah, dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita Iya. ya pastilah. Kok udah tahu? Ya hafal kan Udah hafal. namanya, ya hafal kan ada yang hafal. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma satu kursi dengan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu nggak ada masalah.
Kecuali situ ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul nggak, Gus? Betul. Agus aja, saya ngomongnya dia ketawa gitu. Apalagi kalian menertawakan Agus. Agus dengar ceritanya hanya berdiri. Biasa itu. Kalau inilah kita mau periksa sekarang. Kalau kemarin itu yang kiri 2%, yang kanan 10%, ya kan? Gak tahu tiba-tiba gara-gara disakiti terus sama orang nangis, tiba-tiba air matanya bisa mujarab menjadi iya kan? Bisa lihat dolar langsung katanya. Kemarin kurang sembuh gara-gara bukan dolar, rupiah gitu. Mas Agus, untuk kesiapan Jadi hari ini tunggu dulu. gimana? Kalian harus jangan marah lagi ya. Kemarin Agus tertekan batin. Ya. Agus ini ada TBC kan? Iya benar. TBC dia, tekanan batin karena cinta. Itu benar TB. Jadi sekarang Agus ketawa terus. Kalian jangan jangan marah-marah lagi. Kalian setuju Agus ketawa? Nah, Agus nggak sedih gitu. Agus benar, Agus nggak sedih. Agus nggak sedih, nggak sedih banget lagi Sedih, gitu kan. Wawa yang selama ini merawat Agus di rumahnya dengan tulus pun juga mengaku bingung dengan kecurigaan netizen yang selalu menuding Agus saat ini hanya berpura-pura buta. Wawa pun tampak menantang netizen jika masih tidak percaya kondisi mata Agus pada saat ini sudah tidak bisa melihat lagi. Maka mereka pun bisa membuktikan sendiri dengan melihat secara langsung kondisi Agus sebenarnya. Karena itu, Wawa pun juga mempersilakan netizen atau siapapun yang masih tidak percaya bahwa kondisi mata Agus saat ini tidak bisa melihat lagi agar bisa datang langsung ke rumah Wawa di mana Agus kini tinggal. Wawa pun juga menjelaskan alasan mengapa Agus bisa berjalan di dalam rumahnya seperti yang terlihat dalam video viral tersebut. Lantaran Agus sudah menguasai area rumahnya yang berukuran kecil ini. Kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Semua itu kan Tuhan yang ngatur. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja gitu. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf, nanti pemberitaannya beda lagi nih. Mengejutkan, Agus Salim kembali menangis histeris saat dituding netizen sudah bisa melihat lagi pada sebuah video yang kini viral di sosial media. Lantas, seperti apa pula tangis Agus Salim ketika didampingi oleh Farah Tabas ke rumah sakit spesialis mata untuk memeriksakan kondisi terkini matanya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kemarin, saat Agus memeriksakan matanya ke dokter spesialis mata, ia pun terlihat menangis di kursi rodanya. Vonis dokter atas kondisi matanya membuat Agus dirasuki kesedihan di tengah hujatan netizen terhadap dirinya yang tidak kunjung surut. Namun, Agus pun merasa terharu karena Farah Tabas selaku kuasa hukumnya selalu mendampinginya baik di kepolisian maupun saat menjalani pemeriksaan matanya. Dan inilah detik-detik Agus menjalani pemeriksaan matanya di Rumah Sakit Spesialis Mata di Jakarta pada hari Senin kemarin. Pak, jadi ini kalau ini sama ini dijadiin satu, nggak bisa nih Pak. Saya mesti relaxing di sini, dibikin luka lagi, baru ditutup lagi, nanti luka yang di sini ditutup pakai kulitnya lagi yang lain. Jadi prosesnya juga
berat ya. Kalau langsung pakai kelopak gitu, operasi Kenapa? kelopak dikasih Bisa kita ambil untuk nutup kesananya nih, taruh ke sini. Bisa ditutup mungkin ininya. Jadi itu kulitnya tadi itu dalam mata yang dibersihin, hitam-hitamnya dibersihin, itu dijahit. Nah nanti kita ambil dari kulit yang ini untuk nutup ke sana. Percaya mujizat enggak? habis sudah. Enggak ada yang habis, Gus. Sabar Gus, tenang aja Gus. Kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Udah, pokoknya Parat Abbas dan Krisnamurti bersamamu. Aku dikelilingi orang-orang baik kayak Makasih Bapak udah mau perjuangkan aku. Terima kasih. Tenang aja. Biar Allah yang balas perjuangan Bapak nanti. Tapi Sabar. ada harapan kita di temuan Agus. Aku pun gak tahu. Udah jangan nangis Gus, tenang kamu Gus, Gak, tenang. Agus gak nangis. Aku sempat sedih aja. Memang dua dari awal juga udah ada kok informasi. Agus gak nangis. Agus gak sedih. Semangat Gus, kamu didukung dan dikelilingi orang-orang yang berhati baik. Ya Bu. Saya belum tahu, ini baru pertama kali saya mau konsul dampingin langsung ke dokter. Selama ini kan saya nggak didamping ke dalam, ya di luar itu. Iya masih biasa-biasa aja sih, belum ada perubahan yang belum operasi soalnya. Jadi di sini belum konsultasi, itu kan masih karena ada. dokternya lagi antri masih operasi. Bukan operasi sih, nggak ada deg-degan sih. Jadi Agus berpikir hari ini operasi. Gus, kalau hari ini operasi nggak mungkin. Kamu tuh harus puasa dulu Iya. supaya dibius Ya, pasti gitu. kan ada tahapan. Memang Agus ini pengen super cepat ya. Begitu punya uang dia pengen cepet terus. Usai dokter spesialis mata melakukan pemeriksaan mata Agus, Farad Abbas memberikan kekuatan kepada Agus agar ikhlas dan juga tabah dengan kondisi yang dialaminya pada saat ini. Farad Abbas pun menjelaskan seperti apa kondisi mata Agus pada saat ini yang begitu memprihatinkan. Namun, berdasarkan penjelasan dokter, masih ada mukjizat yang terjadi pada mata Agus, di mana Agus masih bisa mengeluarkan air mata. Ya hari ini saya mendampingi Agus untuk konsul ke dokter. Dan kita nunggu jadwalnya kan buka dokter dari jam 6, tapi Agus dari jam 4:30 udah di sini. Memang Agus ini sangat tertib sekali ya. Hampir dia datang jam 5 subuh, ternyata jam 5 sore saya suruh sampai sini. Ini gua. Dan dokternya masih operasi 7:30. Dia dapat antrian nomor ya jalur cepat kalau Agus. Sudah siap kedinginan? Siap, ini juga udah Kenapa gede-gede. nggak pakai celana panjang, Gus? Hah? Kenapa nggak pakai celana panjang? Sakit nah lukanya ini. Makanya tuh bawa kain ajaib itu. Agus udah nggak tahan untuk segera dioperasi dan ingin bekerja kembali gitu. Walaupun Agus buta, Agus ingin bekerja juga Agus ya. Iya, pastilah. Masih ada pekerjaan buat orang tunanetra itu ada untuk memberi manfaat. Mudah-mudahan Agus nanti bisa lancar di karirnya di bidang mungkin punya usaha yang kaitannya dengan yang bisa di rumah kayak aplikasi atau bikin game atau apa Agus. Iya. Kalau ada mujizat dari Allah apa sih yang nggak mungkin? Apa yang nggak mungkin ya? Makanya ini Apa lagi yang bukan usaha. Allah. Jadi saya bilang Agus nggak usah lagi mikirin itu uang-uang dulu lah, nanti itu uang Agus yang disimpan dan dipegang oleh Nopi di yayasan itu. Nah, dan Agus jalan terus operasi. Mau hari ini ditentukan operasi langsung. Agus sudah bawa uang semua beres, aman ya. Ya walaupun tidak ada Nopi tapi ada Allah. Ya Gus, gitu Gus. Iya. Ya bukannya Agus mengeja atau tidak berterima kasih. Lihat, ini kan bukan hanya kornea mata, tapi dudukan matanya itu, otot matanya itu yang hancur gitu. Jadi kalau untuk menggunakan mata palsu juga agak berat. Sedangkan mata kirinya Agus ini udah tertutup rapat gitu. Tapi masih diberi anugerah, kemudahan Agus masih bisa mengeluarkan air mata.
pertanyaan saya, kalau matanya Agus dijahit semua itu pun masih ada kekurangan, bahwa di sini udah keras, udah bagaimana mau ngambil daging dari mananya gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan rekonstruksi kembali letak mata, posisi matanya itu dirubah. Nah, kalau mungkin bisa dipasang mata palsu, bisa juga agar nggak kelihatan buta banget gitu. Tapi yang jelas Agus masih bisa lihat cahaya lah gitu. Sementara itu, seperti apa pula permintaan Farah Tabas kepada Denny Sumargo dan juga Novi serta yayasannya terkait komentar mereka hingga membanjirnya hujatan netizen terhadap Agus. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Video Agus berjalan di dalam Rumawa belakangan ini menjadi viral. Komentar Denny Sumargo dan juga Yolo Ina yang notabene berada di pihak Novi di video tersebut membuat Farah Tabas pun merasa miris. Pasalnya, di mata Farah Tabas, komentar mereka bisa memicu serangan netizen kepada Agus. Karena itu, Farah Tabas pun meminta kepada Denny Sumargo dan juga Yolo Ina untuk berhenti menghujat Agus. Farah pun juga berharap pihak-pihak tersebut lebih berempati kepada Agus ketimbang melontarkan komentar-komentar bersayap di sosial media tentang Agus Salim. Yang kiri nggak bisa diapa-apain sih. Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus, jangan memperolok-olokan Agus. Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Jangankan ditutup, kita buka aja mata kita panas juga rasanya. Makanya refleks mata itu ada gitu, kalau panas, kena angin, goyang gitu. Ini Agus nggak bisa gitu. Jadi saya minta stop ya. Dan saya minta tolong Denny Sumargono dan Novi maupun yayasan, mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang yang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Farah Tabas, pembela kaum lemah, menilai orang menyumbang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus, sudahlah. Ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.